Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, saya Riksa Jendili Sopiani dari kelas 12 Pondok Pesantren dan PKBM Mimbar Hufaz. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertema keutamaan saling memberi. Pemberian atau hadiah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi tahadaw tahabbu, yang artinya saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Memberi terambil dari kata a'ta yu'ti, yang artinya memberi. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Begitulah prinsip seorang muslim sejati yang tidak pernah lelah menumpahkan keringatnya untuk mencari nafkah demi menjaga kehormatan dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak memerlukannya, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Barang siapa yang bisa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup bagi dirinya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Memberi lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bersabda, amal soleh yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada amal soleh yang dilakukan secara terang-terangan. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, memberi makan orang miskin secara sembunyi-sembunyi. Hadis ini menjelaskan bahwa amal soleh yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada amal soleh yang dilakukan secara terang-terangan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa akan ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan satupun kecuali naungan dari Allah pada hari kiamat. Yang pertama, raja yang adil. Yang kedua, seseorang yang giat beribadah pada Allah. Yang ketiga, pemuda yang menautkan hatinya kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah bukan karena dunia. Yang kelima, seseorang yang digoda oleh wanita bangsawan cantik, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang selalu mengingat Allah dalam kesunyian sampai dia menangis. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini amal soleh yang kita perbuat akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara memberi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, atau memberi makan berbuka pada orang yang tidak mampu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran puasa. Yang pertama, orang yang memberi buka orang berpuasa, keutamaannya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa itu. Yang kedua, hadis ini menyuruh kita untuk saling memberi kepada sesama muslim agar kita saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, sudah termasuk memberi buka orang yang berpuasa walaupun hanya menyuguhkan 1 buah kurma dan seteguk air.
Begitu juga dengan orang yang sedang berpuasa, lalu ia memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada orang yang sedang berpuasa, lalu ia memberi makan buka orang yang berpuasa, maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu selalu didoakan oleh Allah jika di rumahnya ada orang yang sedang makan sampai ia selesai makan. Pastinya, seorang muslim akan membuang jauh-jauh mental meminta atau yang biasa disebut dengan mental pengemis. Karena mental pengemis itu dilarang dalam agama. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama saling berbagi di bulan Ramadan ini, karena semua pemberian yang kita berikan untuk orang lain akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun pemberian itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.